Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Firman Allah sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi jelas bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Karena dengan firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pilihan selalu ada di tangan Anda. Tapi saya berharap pilih yang terbaik. Dan saya mengucapkan selamat pagi di hari Senin ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai kehidupan kita dalam menjalani hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan sukacitamu senantiasa ada dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan Galatia 4 ayat yang ke-12 sampai dengan 15. Demikian bunyinya. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapku sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Yesus Kristus. Betapa bahagianya kami pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. 16. Apakah kamu dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? 20. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa terjadi bagi jemaat binaan dari Paulus. Ya, kita bisa melihat tema kita adalah kehilangan, lost the joy of the Lord, kehilangan sukacita Tuhan. Mengapa jemaat di Galatia itu bisa kehilangan sukacita Tuhan? Dan saya mau katakan ada 4 hal yang mengakibatkan jemaat di Galatia kehilangan sukacita dari Tuhan. Karena yang pertama, kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi mereka tadinya bekerja dengan kasih, melakukan apapun dengan kasih, dengan segala apapun yang mereka kerjakan selalu mereka kaitkan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Tetapi sangat aneh ketika mereka mengalami proses pertumbuhan yang begitu luar biasa, tiba-tiba itu hilang. Kasih mereka hilang ditelan bumi. Kenapa? Mereka bukan lagi fokus kepada Yesus. Mereka telah fokus kepada mata pencarian mereka, pekerjaan mereka, yang pada waktu itu kita tahu bagaimana jemaat di Galatia. Yang kedua, kata firman Allah adalah mereka kehilangan kerendahan hati. Tadinya kita tahu bagaimana mereka melayani, ya, dan melayani si Paulus dengan segala kerendahan hati. Walaupun sakit, mereka menganggap Paulus sebagai malaikat Tuhan. Mereka betul-betul merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Tapi mereka kehilangan kerendahan hati itu. Itu sebabnya mereka kehilangan sukacita. Karena kalau orang sudah kehilangan kerendahan hati, maka yang ada dipastikan adalah sakit hati, kebencian, kesombongan, dan lain sebagainya. Kalaupun dia melayani Tuhan hanya sekedar melayani, bukan dengan hati, bukan dengan kesungguhan. Tetapi apa yang mau kita katakan? Situasi itu memang Paulus alami. Sampai dikatakan di ayat yang ke-20, sampai kehabisan akal aku menghadapi kamu. Anda bisa bayangkan yang tadinya orang yang betul-betul mengasihi Tuhan dan betul-betul menyambut Paulus dengan begitu rupa bagaikan malaikat, kata firman Allah, kalau mungkin mata mereka diminta oleh Paulus pada pertama kali mereka datang, pertama kali dia ada, mereka akan berikan. Tapi setelah kedatangan yang kedua berbeda. Itu sebabnya jemaat di Galatia ini kehilangan kehilangan sukacita Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah, kehilangan hubungan yang baik dengan Allah. Dan ketika orang sudah kehilangan hubungan yang baik, yang lain pasti rusak. Saya seringkali mengatakan kalau kita gagal mengasihi Tuhan, kita akan gagal mengasihi keluarga. Kalau kita gagal mengasihi Tuhan, betul-betul gagal kita mengasihi Tuhan, kita akan gagal mengasihi siapapun. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kekuatan Kristus itulah yang memampukan kita melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa di surga. Bukan dengan kekuatan kita, bukan pula dengan kemampuan kita, bukan pula dengan kehebatan kita, bukan. Jemaat di Galatia kehilangan sukacita mereka. Karena kehilangan kasih mula-mula, seperti jemaat di Efesus, mereka bekerja giat begitu luar biasa, tapi telah kehilangan kasih. Mereka kehilangan kerendahan hati, mereka tidak lagi berfokus kepada pelayanan yang sejati yang seperti dikatakan oleh Yesus. Belajarlah kepada aku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Yang ketiga, kehilangan hubungan dengan Allah. Kalau siapapun itu kehilangan hubungan dengan Allah, pasti yang dilakukan bertolak belakang dengan segala kehendak Allah. Sangat menyedihkan. Dan itu membawa keprihatinan kepada Paulus. Nanti sore masih saya dalam pasal ini saya mau katakan bagaimana Paulus itu bagaikan ikut Tuhan seperti melahirkan, seperti sakit bersalin. Wah. Tapi saya tidak bawa itu, tapi nanti sore. Saya mau katakan kepada kita, begitulah orang-orang yang kehilangan hubungan intimnya dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sehingga hadirat Allah, kekuatan Allah, wajah Allah, kehadiran Allah dalam kehidupnya hilang sama sekali. Sukacita yang daripada Allah yang dimiliki, yang ditanamkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dalam kehidupannya hilang. Dan itulah sebabnya Paulus katakan, apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuh? Ayat 20 yang dikatakan, aku kehabisan akal. Aku rindu masa-masa itu. Haleluya, Tuhan. Ya. Janganlah sampai kita berubah. Tapi saya melihat kekristenan itu hampir seperti yang dialami oleh jemaat. Puluhan tahun melayani Tuhan, tapi pada akhirnya di akhir usia mereka, di akhir hidup mereka, lari daripada Tuhan. Melayani Tuhan di masa muda dengan giat, tapi kemudian setelah menikah hilang dari peredaran. Saya punya teman yang satu dengan saya sekolah, lalu kemudian dia melayani Tuhan, dan setelah menikah dia kehilangan arah karena sudah berpusat kepada pekerjaannya, bukan lagi berpusat kepada Tuhan. Nah, yang terakhir kehilangan apa? Kehilangan
fokus kepada Kristus. Jadi kalau sudah intim, hubungan intim dengan Tuhan itu tidak ada lagi, maka sudah bisa dipastikan pasti kehilangan fokus kepada Kristus. Apa yang Tuhan ajarkan dengan harus manusia itu rendah hati, harus mengasihi, harus membina hubungannya dengan Tuhan dan sesama, dan harus fokus kepada Kristus, karena disitulah kekuatan kita, disitulah kehebatan kita ketika kita ada di dalam fokus kepada Kristus. Karena dengan fokus kita kepada Tuhan, kekuatan Kristus, kuasa Kristus mengalir dalam kita, mengalir dalam perkataan, mengalir dalam apa yang dikatakan, perkataan firman yang keluar dari mulut setiap orang-orang percaya. Dan saya berharap kita tidak kehilangan fokus sebagai orang percaya. Jangan biarkan kehilangan sukacita Anda. Karena ketika Anda kehilangan sukacita, penderitaan yang akan menanti Anda. Saya mau bersaksi. Ketika saya dijarah habis-habisan pada tanggal 17 Januari 2000, saya keluar baju di badan, cuma baju di badan yang saya punya. Karena pada waktu itu saya persiapan untuk ke Bali, jadi sudah ada di tas baju-baju saya. Tapi saya karena namanya laki-laki pergi melihat-lihat kerusuhan yang sedang terjadi. Ternyata terakhir di tempat saya itu jam 4 ya. Jam 4 mereka datang ke tempat saya, menyerbu rumah saya, membakar setiap apa yang mereka anggap dan membawa mereka sukai ya. Pakaian, baju, apa saja yang mereka sukai, termasuk uang dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya katakan adalah ketika situasi itu, saya ada di tengah-tengah mereka, pedang ada di leher saya, paginya pisau ada di perut saya. Tetapi saya tidak kehilangan sukacita. Malam itu saya nginap di tempat keluarga di Cakra, lalu kemudian kalau orang kan tidak bisa tidur. Saya tidur ngorok ya, setelah saya berdoa ngorok, menyerahkan semuanya, dan saya katakan kepada Tuhan ini, karena saya tidak ingin kehilangan sukacitamu Tuhan. Dan pada akhirnya saya bisa tidur ngorok. Jam 4 saya mau bangun, saya lihat istri saya sudah menangis terseduh-seduh di sebelah saya. Dan dia berkata, apakah Papa gak mikirkan apa yang hilang? Saya katakan, saya peluk dia. Saya katakan satu hal yang tidak mereka bisa ambil dari hidup saya adalah Yesus. Ketika kita punya Yesus, punya kekuatan, harta bisa hilang, tetapi Yesus itu tidak boleh hilang dari hati kita, dari hidup kita. Saya peluk dia, saya doa, kita berdoa bersama-sama. Saya katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tapi jangan sampai kita kehilangan sukacita karena harta benda yang hilang itu. Ya memang sedih pada mulanya. Ya bagaimana tidak, kita butuh hal-hal yang seperti pakaian satu-satunya di badan, itu pun diambil orang. Sampai akhirnya ya kita tahulah bagaimana baju yang dipakai berhari-hari lumayan lumayanlah baunya. Tapi karena saya mau berbicara, saya ganti pakaian itu, saya jemur saya minta sebelumnya, jadi saya bisa ganti pakaian. Jadi waktu khotbah pertama minggu pada tanggal minggu berikutnya, karena itu kan Senin, minggu berikutnya saya khotbah di Gebang itu, saya mengatakan khotbah saya mengucap syukur. Seorang bapak mengatakan, gila Pak Pendeta, masa kita udah susah kita mengucap syukur, memangnya ajaran apa itu? Macam-macam dia bilang, yang dapat saya rekam ya, macam-macam dia bilang. Lalu saya bertanya kepada bapak itu, Bapak kehilangan apa? Nggak ada sih kehilangan apa-apa, cuma saya terganggu, merasa tidak nyaman. Terus saya katakan, Pak, saya
kehilangan semuanya. Tapi saya masih bisa bersyukur kok. Karena ada satu yang tidak bisa diambil dari hidup saya, yaitu Yesus. Jadi kalau ada Yesus dalam hidup kita, walaupun kehilangan semuanya, sama seperti siapa kehilangan, saya nggak sampai kehilangan anak, nggak sampai kehilangan hal-hal yang apa, cuma harta saja. Tapi saya mau katakan, sukacita Tuhan senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan kita. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan sampai kehilangan sukacita. Kalau kau tidak mau kehilangan sukacita, mari gantikan kasih tetap harus ada, kerendahan hati harus tetap ada, dan hubungan baik dengan Tuhan harus tetap ada. Fokus kepada Tuhan harus menjadi bagian kita, supaya sukacita Tuhan itu tidak hilang dari hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih. Kami belajar dari jemaat di Galatia bagaimana mereka mengalami kehilangan sukacita karena mereka kehilangan keintiman dengan Tuhan, kasih dari Tuhan, kerendahan hati dari Tuhan, fokus dari Tuhan, mengakibatkan mereka kehilangan apa yang seharusnya menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan kami bersyukur kiranya Tuhan memberkati. Kalau engkau dalam keadaan sakit, saya mau berdoa bagi Anda, dan saya mau sekarang berdoa bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus keluar, sembuhkan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, oleh kuasamu, oleh mujizatmu mereka sembuh jamah, sebab engkau yang berkata, Tuhan, engkau yang menyampaikan firman, engkau yang berkata bahwa sembuhkan orang sakit, lenyapkan segala kelemahan dan sakit penyakit, dan usir setan-setan dalam nama Yesus. Kami lakukan dan engkau hadir bagi mereka. Terima kasih kalau engkau menghadapi masalah yang sangat rumit dalam hidupmu, datang pada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, saya akan berdoa bagi Anda. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang berserah kepadamu, dan Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hadirlah dan kuatkan mereka sehingga mereka tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, tetapi mereka tetap terus berada dalam kehendak Bapa di surga. Terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kebaikanmu yang kau lakukan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini, dan segala aktivitas kita diberkati oleh Tuhan, dan jangan lupa selalu untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Mantap, mantap, mantap.